Ikut konferensi alkimia. Marinka melanjutkan, sebenarnya membuat pil tidaklah sulit. Selama kita menguasai takaran bahan baku yang tepat dan tahu cara mengontrol suhunya, kita pasti bisa membuatnya. Sayangnya, sekarang sudah banyak formula untuk membuat pil, seperti pil keabadian dan pil penempaan jiwa. Formula untuk pil-pil luar biasa itu telah hilang. Jadi sekarang ada orang yang tahu cara membuatnya. Sampai di sini, Marinka yang cantik tampak penuh semangat. Haha, Guru Marinka keren banget. Ternyata eliksir keabadian dan pil penempaan jiwa adalah dua pil luar biasa yang ada di hati Marinka. Kak Anu senang mendengarnya. Bayangkan, dalam Book of the Art of Pill Making, eliksir keabadian dan pil penempaan jiwa bukanlah obat mujarab yang benar-benar langka. Karena masih banyak pil yang harganya jauh lebih mahal daripada pil penempaan jiwa. Selain itu, pil penempaan jiwa tidak terlalu sulit untuk diproses. Hanya membutuhkan 7 atau 8 bahan baku. Dalam Book of Pill Crafting, terdapat jenis pil yang hanya bisa dikonsumsi ketika seseorang mencapai level Grandmaster, yaitu pil Nirvana, yang membutuhkan lebih dari 50 jenis bahan baku. Kak Anu merasakan luapan emosi di hatinya. Saat itu, Marinka kembali berbicara. Kak Anu, ada konferensi alkimia di kota D akhir pekan ini. Jika kamu tertarik mempelajari lebih lanjut tentang pembuatan pil, bagaimana kalau kamu ikut denganku untuk memperluas pengetahuanmu? Konferensi alkimia, apakah ada kompetisi pembuatan pil? Tanya Kak Anu kaget. Ternyata dunia ini memang besar, apa saja ada, batin Kak Anu. Marinka mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau ada lomba bela diri untuk para pesilat, tentu saja ada lomba yang membuktikan untuk para pembuat pH. 6 perguruan bela diri selalu mengadakan konferensi yang meyakinkan setiap 3 tahun sekali. Berbicara sampai di sini, wajah Marinka menjadi serius. Kamu harus tahu bahwa Alkernis sangat iangka di antara orang-orang yang berlat mandraguna. Karena banyak rumusan yang halus yang hilang. Banyak orang merasa belajar mewujudkan itu mesa di dekatnya Swan. Jadi, banyak yang tidak mau belajar, itulah mengapa orang yang jadi alkemis sangat sedikit. Kak Anu mengangguk-angguk. Marinka benar. Dari sekian banyak orang-orang yang dikenalnya, menolak keras itu yang berlatih mandraguna ataupun anal keluarga kaya, tidak ada satupun yang dapat mengajarkan fantasi. Dan setelah dia berhasil mempelajari cara membuat pi, banyak orang yang menganggap dirinya sebagai penyelamat, misalnya saja Gabi. Wanita yang super dingin itu sampai bersedia memanggil dirinya kakak yang baik demi mendapatkan pi. Keabadian garis bawah dan juga Selena, salah satu pemimpin pasukan bawah tanah terkenal di kota Ide. Sampai mengejar-ngejar dirinya sepanjang hari supaya bisa belajar Rara Mary buat pi. Pada titik ini, Marinka melanjutkan, konferensi alkimia ini bertujuan untuk memilih alkemis paling unggul di antara 6 sekolah seni bela diri besar. Dalam kompetisi ini, semakin langka pilnya, semakin tinggi nilainya, sehingga meningkatkan peluang menang. Dalam konferensi alkimia ini, juara pertama akan menerima hadiah misterius. Juara kedua dan ketiga masing-masing akan memiliki satu kesempatan untuk mempelajari keterampilan salah satu dari 6 sekolah seni bela diri besar. Marinka menjelaskan lebih lanjut. Wah, ada hadiahnya juga, ya? Mendengar penjelasan Marinka, Kak Anu tak kuasa menahan godaan. Mana mungkin aku menang juara pertama, juara kedua dan ketiga juga bodoh, pikir Kak Anu. Aku juga ikut konferensi alkimia ini. Kebetulan aku punya asisten. Karena kau tertarik membuat pil, bagaimana kalau kau jadi asistenku?
King. Setelah mengatakan itu, mata Marinka memicu secercah harapan. Keanu, konferensi alkimia ini hanya diadakan 3 tahun sekali. Kesempatan ini tidak mudah didapat, loh. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku jamin kalau kau datang, wawasanmu pasti akan bertambah luas, bujuk Marinka lagi. Fiuh, Keanu menarik napas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, jawabnya. Awalnya, Keanu tidak ingin pergi, tetapi kemudian ia berpikir tidak ada salahnya pergi. Pasti akan ada banyak alkemis atau ahli alkimia di konferensi itu. Dan mereka pasti punya persediaan bahan baku yang lengkap, jadi ia bisa membeli beberapa dari mereka nanti. Terlebih lagi, Keanu saat ini sedang kehabisan bahan untuk membuat pil. Hari ini Sabtu, dan tidak ada kelas di Akademi Nusa Bangsa. Di ruang pembuatan pil beberapa hari yang lalu. Akibat kesalahan operasi Marinka, tungku meledak, melukai Keanu. Meskipun lukanya tidak serius, rencananya untuk makan malam bersama Ralin Aditama kembali gagal. Sementara itu, Sarin baru saja pulang dari rumah sakit kemarin. Berkat bantuan Dr. Selin yang tepat waktu, Sarin pulih dengan baik dan cepat. Saat ini, Keanu sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu terbuka pelan, diikuti aroma sedap yang menyerbu indranya. Cangkil. Detik berikutnya, Keanu merasakan 2 bibir tipis mengecup sudut bibirnya. Suamiku, bangunlah, matahari sudah di atas kepala, kata Sarin sambil tersenyum. Setelah menderita luka yang sangat serius dan nyaris mati, Sarin menyadari sebuah kebenaran. Hidup itu rapuh dan berharga. Karena itu, ia sangat menghargai waktu yang bisa ia habiskan bersama Keanu sekarang. Keanu tersenyum. Akhirnya, ia duduk dan menarik Sarin ke dalam pelukannya. Tindakan istrinya semakin lembut. Sampai-sampai Keanu merasa sulit untuk menolaknya. Sarin sedikit meronta, dan rona merah muncul di wajah cantiknya. Keanu, jangan lakukan ini, ibu di luar, bisik Sarin, merasa malu jika mereka melakukannya di siang bolong. Keanu melepaskan pelukannya dan bangkit dari tempat tidur. Ia berpakaian sambil tersenyum. Lalu Sarin menggandeng lengan Keanu dan berkata, "Suamiku, kebetulan kita punya waktu luang hari ini. Ayo jalan-jalan, ayo pergi," jawab Keanu tanpa berpikir. Keanu bisa merasakan istrinya semakin bergantung padanya akhir-akhir ini. Sarin tampak senang. Ia segera berpakaian dan berganti pakaian. Sambil memilih sepatu, Sarin memandangi sandal kristal itu sejenak, tetapi akhirnya mengembalikannya ke rak. Keanu bingung dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum, "Sepatu itu sangat indah di kakimu, kenapa dikembalikan?" Wajah cantik Sarin sedikit bingung, lalu ia berbisik pelan, "Kurasa sebaiknya aku tidak memakainya. Mungkin lain kali kita berbelanja, kamu bisa membelikanku sepasang sepatu hak tinggi. Aku ingin memakai yang kamu belikan untukku." Sampai hari ini, Sarin bahkan tidak tahu siapa yang memberinya sepatu hak kristal ini. Seiring hubungannya dengan Keanu semakin kuat, Sarin merasa canggung dan aneh pergi bersamanya memakai sepatu pemberian orang lain. Kalau saja sepatu ini tidak begitu mahal dan langka, Sarin pasti ingin membuangnya. Keanu tercengang. Lalu ia tak bisa menahan tawa. "Istriku yang konyol, sepatu hak kristal ini hadiah dariku untukmu." "Haha, istri ini sangat menggemaskan." Keanu membatin. Ternyata selama ini Sarin selalu mengira sepatu itu dari orang lain. Asal tahu saja, sepatu itu harganya puluhan miliar.
Jika yang memberikan sepatu yang harganya selangit itu adalah orang lain, bagaimana mungkin orang itu diam saja? Mendengar kata Keanu, tubuh Sarin bergetar dan dia tidak mampu mengucapkan kata pun. Apa? Sepatu hak kristal ini? Hadiah dari Keanu? Sarin langsung merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kemudian dia menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan Keanu tanpa keraguan sedikit pun. Saat ini Sarin merasa terharu sekaligus bersalah. Suamiku, maafkan aku sudah banyak salah paham sama kamu. Ketika Sarin pertama kali menerima Crystal Hills, dia mengira sepatu itu pemberian dari Theo Bahtiar. Namun ternyata, Crystal Hills yang dihadiahkan oleh Theo adalah produk KW1. Suamiku, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Pada saat ini, Sarin menyadari sesuatu dan dengan lembut dia mendorong Keanu. Bagaimana kamu bisa punya begitu banyak uang? Sepasang Crystal Hills harganya lebih dari 60 miliar. Tahukah kamu, sebelumnya di acara lelang Ranu Padma, Crystal Hills dilelang dengan harga setinggi langit 200 miliar. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Selain itu, kenapa Ronald yang datang untuk menagih hutang di rumah sakit hari itu takut sekali sama kamu? Bagikan pertanyaan demi pertanyaan seperti mengoperasikan pengoperasian mesin. Keanu tersenyum kecil. Sebenarnya Keanu sadar bahwa seharusnya dia menceritakan situasi dirinya yang sebenarnya kepada Sarin sejak lama. Melihat mata Sarin yang bertanya-tanya, Keanu pun berkata, "Sebenarnya, aku putra, cincin ting." Sebelum Keanu berhasil mengucapkan dia adalah putra kedua dari keluarga Bawono, tiba-tiba ponselnya berdering. Keanu ponselnya dan melihat bahwa orang yang meneleponnya adalah Tarzan Kasuman. Awalnya, Tarzan Kasuman adalah ketua cabang perguruan Gagak Biru di Kota D. Kemudian setelah Keanu memberikan penawar untuk pil Gagak Biru, dia menyerahkan posisi sebagai ketua cabang kepada Keanu. Namun saat Keanu pergi ke Pulau Gagak Biru, dia diangkat menjadi Satria Gagak Biru oleh wakil pendekar Gagak Biru. Oleh karena itu, setelah dia kembali ke Kota D, Keanu berencana mengembalikan posisi ketua cabang kepada Tarzan. Setelah Keanu menekan tombol jawab, terdengar suara Tarzan yang tergesa-gesa, "Kak Keanu, kamu di mana?" "Di rumah." "Ada apa?" jawab Keanu. "Kak Keanu, 3 hari lagi adalah hari ulang tahun pendekar Gagak Biru. Sekarang kamu adalah Satria Gagak Biru. Kamu harus pergi ke Pulau Gagak Biru untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada pendekar secara pribadi." "Kak Keanu, kamu jangan sampai lupa ya," ujar Tarzan mengingatkan. Keanu tertawa canggung. Ingatan bersama dengan wakil pendekar Gagak Biru terlintas di pikiran. "Kak Keanu, Kak Keanu." Tarzan memanggil 2 kali ketika dia tidak mendengar jawaban dari Keanu. "Ah, aku sudah tahu." Keanu tersadar kembali dan berkata, "Ulang tahunnya masih 3 hari lagi, jangan cemas." Setelah berkata, Keanu langsung menutup telepon. Sekarang tidak ada hal yang lebih penting daripada pergi berbelanja dengan istrinya.